Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Purpose. Perang Rusia-Ukraina benar-benar memberikan dampak global yang serius. Perang ini telah mengakibatkan timbulnya ketegangan baru antara dua negara yang berada di luar pusaran konflik, yaitu ketegangan antara Turki dengan Swedia. Lah, kok bisa? Di awal tahun 2023, Turki marah kepada Swedia karena membiarkan seorang politisi sayap kanan bernama Rasmus Paludan melakukan aksi pembakaran Al-Quran di Stockholm, ibu kota Swedia. Paludan melakukan aksinya itu sebagai bentuk protes kepada Turki karena negara pimpinan Erdogan tersebut tak kunjung memberikan izin bagi Swedia untuk bergabung ke dalam organisasi Pakta Pertahanan NATO. Aksi pembakaran Al-Quran itu bukannya menjadi solusi, tapi malah membuat Turki marah. Ujung-ujungnya, Turki jadi semakin enggan memberikan izin. Masalahnya, untuk bergabung ke dalam NATO, suatu negara harus mendapatkan yes dari semua negara anggota. Kalau kurang satu suara saja, permohonan gabung nggak bakal dikabulkan. Meskipun dalam beberapa sektor Swedia bisa dibilang lebih dekat dengan blok barat, tapi selama ini Swedia bersikap netral dalam hal kebijakan keamanan. Swedia tidak bergabung ke Pakta Pertahanan Barat ataupun Pakta Pertahanan Timur. Swedia memandang cara ini sebagai upaya untuk meredakan ketegangan antara kedua kubu yang memang masih suka melakukan tarik-menarik pengaruh terhadap negara-negara di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Swedia melihat adanya peningkatan aktivitas Rusia yang dinilai dapat mengancam kedaulatan Swedia. Pada 2014 misalnya, Swedia mulai terancam ketika sejumlah laporan intelijen menyebut kapal selam Rusia bersembunyi di perairan dangkal Kepulauan Stockholm. Namun Swedia masih sanggup mempertahankan kenetralannya. Tapi ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina, Swedia merasa ancaman itu semakin nyata. Karena bisa saja invasi dari Ukraina itu akan berlanjut ke Swedia. Jarak Swedia dan Rusia itu dekat banget. Kedua negara hanya dipisahkan oleh Finlandia saja. Swedia tidak bisa tetap netral. Bergabung ke NATO adalah pilihan yang paling rasional bagi Swedia untuk memproteksi dirinya dari ancaman yang semakin mendekat. Seperti yang kita ketahui, NATO memiliki pasal sakti yang dikenal sebagai Pasal 5 Piagam NATO, yang mewajibkan seluruh negara aliansi NATO untuk memberikan bantuan militer jika ada satu negara anggota yang diserang. Harusnya tidak ada hambatan yang berarti ya bagi Swedia untuk bergabung ke NATO, selain karena faktor kedekatan geopolitik. Kondisi politik domestik Swedia juga telah memenuhi syarat yang digariskan oleh dedengkotnya NATO, seperti menerapkan pasar bebas, mendukung demokrasi, serta melindungi kebebasan dan hak asasi manusia. Di luar faktor substantif itu, siapa sangka terhalangnya Swedia masuk ke dalam NATO justru lebih disebabkan oleh faktor administratif, yang meskipun sifatnya cuma administratif, tapi tetap punya kekuatan hukum yang mengikat. Negara calon anggota butuh suara bulat dari 30 anggota NATO agar dapat diterima sebagai anggota baru. Swedia bersama-sama dengan Finlandia yang juga ikut terancam dengan agresivitas Rusia, pada akhirnya secara resmi mendaftar ke NATO pada 18 Mei 2022. NATO menyambut baik keinginan Swedia dan Finlandia untuk bergabung. Bergabungnya kedua negara tersebut akan memperluas jaringan aliansi keamanan barat, sekaligus memperkuat posisi NATO di kawasan Laut Baltik. Proses bergabungnya Swedia dan Finlandia ke NATO ini diakui oleh Sekjen NATO Jens Stoltenberg sebagai proses penggabungan tercepat dalam sejarah NATO, di mana dalam waktu kurang dari 1 tahun, 28 negara anggota telah memberikan persetujuan. Sisa 2 negara saja yang sampai saat ini masih belum menyetujui, yaitu Hungaria dan Turki. Dukungan dari Hungaria diyakini soal waktu saja, sedangkan lobi-lobi untuk mendapatkan dukungan Turki berlangsung sangat alot, terutama bagi Swedia. Mandeknya dukungan Turki ini bahkan bisa saja mengubur impian Swedia untuk bergabung ke NATO. Lalu apa yang sebenarnya terjadi antara Turki dan Swedia? Jauh sebelum terjadinya insiden pembakaran Al-Quran di Swedia itu, hubungan Turki dengan Swedia sudah memburuk menyusul kebijakan Swedia yang memberikan perlindungan bagi para pemberontak Turki. Sebagai negara besar yang di dalamnya terdapat berbagai macam etnis dan aliran pemikiran, Turki juga rentan terhadap gejolak-gejolak pemberontakan. Salah satunya yaitu pemberontakan etnis Kurdi. Kurdi adalah sebuah etnis yang hidup menyebar di beberapa negara di Timur Tengah. Masyarakat Kurdi hidup di pegunungan Taurus Turki, pegunungan Zagros Iran, dan juga di beberapa wilayah di Irak dan Suriah. Dulunya etnis Kurdi ini sempat berjaya. Mereka mendirikan dinasti dan menguasai wilayah. Di antaranya yaitu dinasti Hasan Wai,
dinasti Anas, dan yang paling populer yaitu dinasti Ayub dengan tokoh utamanya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Naasnya etnis ini sekarang terpecah-pecah dan tersebar di berbagai negara. Dan di negara manapun mereka berada, mereka diperlakukan sebagai warga kelas 2. Termasuk di Turki. Contoh tindakan diskriminatif yang dilakukan rezim Turki seperti melarang bahasa dan pakaian khas Kurdi. Turki juga memanggil mereka sebagai orang Turki pegunungan ketimbang orang Kurdi. Akibat adanya diskriminasi ini, muncul kelompok perlawanan dari etnis Kurdi. Mereka menamai diri sebagai Partai Buruh Kurdistan atau biasa dikenal PKK. PKK didirikan oleh Abdullah Öcalan pada tahun 1970-an dengan menggunakan paham Marxisme sebagai ideologi gerakannya. Awalnya PKK hanya ingin memperjuangkan hak otonomi dan politik bangsa Kurdi di Turki. Namun makin kesini PKK menuntut kemerdekaan dari Turki. PKK melebarkan sayapnya ke Suriah dengan mendirikan Satuan Perlindungan Rakyat atau YPG. Menjadikan gerakan pemberontak Kurdi ini sebagai organisasi transnasional. Karena membawa misi merdeka itulah, pemberontak Kurdi dimusuhi oleh rezim Turki. Rezim Turki bahkan melabeli PKK sebagai organisasi teroris dan bersumpah untuk menumpas habis gerakan tersebut. Musuh berikutnya yang dihadapi Turki khususnya di bawah pemerintahan Erdogan adalah komunitas Gulen. Komunitas Gulen adalah sebuah gerakan aliran pemikiran Islam yang dipimpin oleh Fethullah Gulen, seorang ulama yang dulunya merupakan rekan politik Erdogan. Gulen dan Erdogan dulunya bersatu melawan sekularisme absolut warisan Mustafa Kemal Atatürk dan berhasil mendesain ulang sistem pemerintahan Turki yang tersentuh oleh nilai-nilai keislaman. Namun di tengah perjalanan terjadi perselisihan antara dua sahabat ini. Gulen ingin Islam yang diterapkan Turki sejalan dengan demokrasi dan pluralisme, sementara Erdogan menginginkan penerapan Islam yang lebih konservatif. Perpecahan antara keduanya bermula di tahun 2011 dan mencapai puncaknya di tahun 2016 ketika terjadinya upaya kudeta terhadap rezim Erdogan. Namun kudeta tersebut dapat digagalkan oleh Erdogan dan Gulen beserta pengikutnya dituduh menjadi dalangnya. Sejak saat itu, Erdogan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap komunitas Gulen. Erdogan juga memblok akses para pendukung Gulen ke pekerjaan dan membekukan aset-aset mereka. Lalu apa hubungannya dengan Swedia? Pertama kita bahas soal etnis Kurdi. Seperti yang kita tahu, etnis Kurdi ini mengalami diskriminasi dan persekusi di negara manapun mereka tinggal di Timur Tengah. Karena hal itulah banyak warga etnis Kurdi tersebut yang kemudian melarikan diri dari rezim tempat mereka tinggal. Salah satu negara tujuannya adalah Swedia. Seperti negara Eropa Barat pada umumnya, Swedia juga mengadopsi kebijakan Suaka, yaitu kebijakan yang memberikan perlindungan bagi warga negara lain yang mengungsi akibat tragedi kemanusiaan yang terjadi di negara asal mereka. Seperti yang dilaporkan CNBC, Swedia telah lama menerima pengungsi etnis Kurdi. Saat ini tak kurang dari 100.000 etnis Kurdi yang menetap di Swedia. Dan bahkan ada beberapa di antara mereka yang duduk di parlemen Swedia. Swedia dan Turki memiliki pandangan yang berbeda soal etnis Kurdi ini. Swedia memandang bahwa etnis Kurdi ini sangat luas. Tidak semua orang Kurdi itu terafiliasi ke PKK. Makanya Swedia membela etnis Kurdi yang ada di negaranya dan juga menjadikan etnis Kurdi yang di Suriah sebagai mitra strategis. Sementara Turki berpandangan semua etnis Kurdi yang berpolitik, apalagi yang punya kesatuan militer, merupakan ancaman yang nyata, termasuk milisi Kurdi yang ada di Irak dan Suriah. Apapun nama kesatuannya dan dimanapun mereka beroperasi, Turki tetap menganggap mereka sebagai perpanjangan tangan PKK. Turki dibikin semakin marah ketika Swedia memberikan perlindungan bagi musuh rezim berikutnya, yaitu kelompok Gulenis. Skenarionya sama dengan kelompok etnis Kurdi. Sebagian anggota kelompok Gulenis yang dikejar-kejar oleh rezim Erdogan pasca kudeta gagal tahun 2016 juga melarikan diri ke Swedia. Tak tanggung-tanggung mereka yang melarikan diri ke Swedia dapat dikatakan merupakan tokoh kunci komunitas Gulen. Beberapa nama diantaranya yaitu Bulen Kenes, Abdullah Bozkurt, Levent Kenes, Mustafa Kemal Sirin, dan Harun Tokar. Meski jumlah buronan kelompok Gulenis yang dilindungi Swedia tidak sebanyak jumlah buronan kelompok Kurdi, namun Turki tetap menganggap Swedia telah melakukan pelanggaran serius karena anggota kelompok Gulenis yang berlindung di sana merupakan aktor kunci. So bisa dibayangkan kan bagaimana reaksi Turki pas tahu Swedia melindungi musuh-musuhnya? Ketika Swedia mohon-mohon masuk ke NATO, tentu saja Turki menjadi negara yang paling keras menolak. Swedia menyadari kalau hubungannya dengan Turki jadi semakin renggang karena hal itu.
Dan jika Swedia ingin bergabung ke NATO, maka Swedia harus menormalisasi hubungannya dengan Turki, agar Turki mau memberikan restunya bagi Swedia untuk bergabung ke NATO. Atas dasar itulah Swedia bersama Finlandia mengajak Turki untuk berdialog. Sebagai informasi tambahan, Finlandia juga terganjal restu Turki karena alasan yang sama seperti Swedia. Sejumlah kelompok pemberontak yang dicari-cari rezim Turki juga ada yang kabur ke Finlandia, meskipun jumlahnya tidak sebanyak mereka yang berlindung di Swedia. Dengan dimediasi oleh NATO, Swedia, Finlandia, dan Turki menyepakati perjanjian yang kurang lebih isinya Swedia dan Finlandia akan menuruti kemauan Turki untuk tidak mendukung gerakan kelompok Kurdi dan kelompok Gulenis yang mengancam kedaulatan Turki. Dan sebagai gantinya, Turki akan mendukung proses bergabungnya kedua negara Nordik itu ke dalam NATO. Perjanjian trilateral ini disepakati di sela-sela KTT NATO yang diselenggarakan di Madrid pada akhir Juni 2022. Penandatanganan perjanjian trilateral ini tidak serta-merta membuat Turki langsung memberikan restu bagi kedua negara tersebut saat itu juga. Turki menunggu kedua negara tersebut menjalankan isi perjanjian terlebih dahulu. Jika mereka benar-benar komit menjalankan isi perjanjian, barulah Turki memberikan restu untuk masuk ke NATO. Jadi prosesnya tetap akan berjalan berbulan-bulan. Di saat normalisasi hubungan sudah mulai terbangun, seorang politisi sayap kanan Eropa, Rasmus Paludan, muncul membuat kegaduhan. Paludan membakar kitab suci Al-Quran di depan kedutaan Turki di Swedia sebagai bentuk protes atas sikap Turki yang tak kunjung memberikan izin kepada Swedia dan Finlandia untuk masuk ke NATO. Turki murka dengan aksi pembakaran Al-Quran ini. Dan yang lebih bikin Turki murka, pemerintah Swedia tidak menghentikan aksi pembakaran tersebut, apalagi menindak pelakunya. Peristiwa ini merusak upaya normalisasi yang tengah dibangun. Turki membatalkan niatnya untuk memberikan izin kepada Swedia. Erdogan bahkan mengancam bisa saja Finlandia akan masuk NATO tanpa Swedia. Urgensi Swedia masuk NATO benar-benar dijadikan alat oleh Turki untuk memeras Swedia agar mau melayani kepentingan nasionalnya. Turki bisa menekan Swedia dan meminta apapun dari negara itu sesuka hatinya. Ada juga unpopular opinion yang menyebutkan bahwa Turki memang dari awal sebenarnya tidak ingin NATO semakin berkembang. Karena dalam beberapa tahun terakhir, Turki ternyata juga tengah membangun hubungan baik dengan Rusia. Turki ingin menjaga perimbangan kekuatan antara kedua blok, sekaligus mempertahankan hubungan baik dengan dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan Rusia. Ada juga opini liar yang berkembang bahwa aksi Paludan yang membakar Al-Quran itu didalangi oleh Rusia, karena Rusia tidak senang dengan upaya normalisasi dan perjanjian trilateral yang membawa Swedia dan Finlandia semakin dekat dengan NATO. Ya, apapun itu, yang jelas Swedia harus memutar otak untuk kembali membujuk Turki yang tengah merajuk. Bagaimanapun, tanpa restu dari Turki, selamanya Swedia tidak akan bisa menjadi anggota NATO. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.